Selamat siang. Hari ini kita masuk ke materi mengenai pengaruh ion senama atau ion sejenis. Apa yang dimaksud dengan ion senama? Berarti ion yang sama. Kalau materi kita pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai KSP. Misalnya kemarin itu kelarutan AgCl dalam air. Ya, jadi cukup kita cari kemarin sama dengan ada rumusnya. Berarti S sama dengan akar KSP. Kemudian sekarang apa yang dimaksud dengan ion senama? Nah, kalau AgCl dilarutkan dalam air, berarti di sini tidak ada ion yang sama. Karena di dalam air tidak ada ion Ag positif maupun ion Cl negatif. Tetapi kalau kita katakan kelarutan AgCl dalam larutan NO3, nah di sini ada ion yang sama, yaitu ion Ag. Kenapa? Karena pada AgNO3 ini kalau kita ionisasikan, dia akan terurai menjadi Ag positif dan NO3 negatif. Sedangkan di AgCl juga ada ion Ag positif, Aq tambah Cl negatif. Maka ada di sini ion yang sama. Inilah yang disebut dengan ion senama. Jadi apakah ion senama ini berpengaruh kepada kelarutan? Ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelarutan yang dipengaruhi oleh adanya ion senama? Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Tentukanlah kelarutan AgCl dalam A, larutan AgNO3 0,1 molar, B, larutan NaCl 0,2 molar. Berarti di sini diketahui di situ larutan yang sudah tersedia itu adalah AgNO3 ini sebanyak 0,1 molar. Nah, tentu di dalam larutan awal atau larutan AgNO3 itu berarti ada ion Ag positif dan NO3 negatif. Karena konsentrasi larutannya 0,1 molar sesuai dengan perbandingan koefisiennya, berarti di sini ada Ag positifnya 0,1 molar, NO3-nya juga 0,1 molar. Lalu ke dalam larutan ini ditambahkan apa? Ditambahkan AgCl sebanyak atau terion menjadi Ag positif dan Cl minus. Mana ion senamanya? Ion senamanya yang ini. Nah, kita misalkan ini X molar. Karena pada soal kan diketahui KSP-nya. Nah, kalau kita misalkan ini X molar berarti berapa? Ag positifnya X. Berapa Cl minusnya? X. Nah, yang kita gunakan dalam perhitungan adalah ion senama ini. Ag positif yang ada menunggu di dalam larutan AgNO3 tadi ada 0,1 molar. Lalu dari AgCl yang kita tambahkan ada X. Maka di sini kalau kita bandingkan sangat jauh lebih besar konsentrasi Ag positif yang ada pada larutan awal. Maka Ag positif yang berasal dari AgCl ini diabaikan. Kan seharusnya konsentrasi Ag positifnya sudah double, yaitu 0,1 molar ditambah X. Tetapi karena X ini kita bandingkan dengan Ag positif jauh perbandingannya tadi, maka yang kita gunakan dalam perhitungan cukup Ag positif yang ada pada larutan awal. Berarti KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag positif kali konsentrasi Cl minus. Tadi ini berasal dari mana? Dari larutan awal, dari AgNO3. Ini tadi berapa? Berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Yang ini berarti 0,1 molar. Ini S. S sama dengan KSP per konsentrasi Ag positif. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 10 dibagi
0,1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 molar. Bagian B di sini dalam larutan NaCl, berarti NaCl terionisasi menjadi Na positif tambah Cl minus. Ini diketahui 0,2 molar, berarti ini 0,2, ini juga 0,2. Lalu dimasukkan ke dalamnya tadi apa? AgCl. Ini Ag positif tambah Cl minus. Ini X, ini X, ini X. Mana ion senamanya? Yang ini. Berarti yang kita gunakan yang ini. Maka di sini KSP AgCl. AgCl sama dengan konsentrasi Ag positif kali konsentrasi Cl negatif. Berarti kalau ini tadi kita misalkan S, berarti S sama dengan KSP AgCl per konsentrasi Cl minus sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 10 per 0,2 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 9 atau sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 10. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Perhatikan soalnya. Diketahui KSP Ag2CO4 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 12. Hitunglah kelarutan Ag2CO4 dalam larutan A, larutan AgNO3 0,1 molar, B, larutan Na2CO4 0,1 molar. Perhatikan bagian A. Bagian A, larutannya adalah AgNO3 0,1 molar. Kita uraikan menjadi Ag positif tambah NO3 minus. AgNO3 terionisasi menjadi Ag positif tambah NO3 minus. AgNO3 nya tadi 0,1 molar, berarti ini juga 0,1, ini 0,1 molar. Kemudian ke dalamnya ditambahkan Ag2CrO4. Ini terion menjadi Ag positif tambah CrO4 2 minus. Berarti ion senamanya yang ini. Maka KSP Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag positif kuadrat kali CrO4 2 minus. Nah, ini 2,4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan ini 0,1 kuadrat kali, berarti ini S. Berarti 2,4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 10 pangkat minus 2 kali S. Berarti S sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 12 per 10 pangkat minus 2. Berarti sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 10. Lalu bagian B sama caranya. Berarti di sini langsung saja nakku. KSP Na2CO4 sama dengan konsentrasi Na positif kuadrat kali CrO4 2 minus. Ini perhatikan ini. Yang mana yang senama? CrO4-nya. Berarti konsentrasi CrO4 yang kita gunakan yang berasal dari Na2CO4. Berarti masukkan 2,4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S. Kalau kita ionisasikan ini, coba ya. Kalau kita ionisasikan Na2CrO4, ini kan menjadi 2Na positif tambah CrO4 2 minus. Kalau ini S, ini harus 2S. Ini S. Berarti KSP Na2CrO4 sama dengan 2S kuadrat. Ini ya. Kali CrO4 2 minus. Berarti 2,4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 4S kuadrat. Kali, berapa ini tadi? Berasal dari sini. 0,1. Berarti 4S kuadrat sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 12 per
0,1. Berarti S sama dengan, bisa dicarikan ya. Ya, yang terakhir kali kita coba untuk soal yang ketiga. Kita kaitkan dia dengan pH. Perhatikan soalnya. Diketahui KSP MgOH2 kali sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 12. Hitunglah kelarutan MgOH2 kali dalam larutan yang pH-nya sama dengan 12. Berarti di sini larutan yang pH-nya 12 itu kita cari berapa konsentrasi OH minusnya. Berarti dari pH sama dengan 12 kita cari dulu pOH-nya sama dengan 14 kurang 12 sama dengan 2. Berarti konsentrasi OH minusnya sama dengan 10 pangkat minus 2 molar. Nah, jadi di sini ion senamanya apa? Ion senamanya berarti OH minus. Lalu KSP MgOH2 kali sama dengan konsentrasi Mg2 positif kali OH negatif kuadrat. Gitu ya. Kemudian ini 6 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan ini S. Kalau kita ionisasikan ini kan Mg2 positif tambah 2 OH negatif, berarti kalau MgOH2 negatifnya S, atau saya buat di sini MgOH, ini Mg2 positif tambah 2 OH minus. Jadi kalau ini S, ini S. Ini 2S. Jadi ini tinggal masukkan ke sini. Kali ada OH-nya tadi 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya, sampai di sini berarti 6 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S kali 10 pangkat minus 4. Berarti S-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 12 per 10 pangkat minus 4. Saya kira tahu lah ya berapa. 6 kali 10 pangkat minus 18. Oke, silakan catat. Ya, saya berharap kalian semuanya bisa paham dengan adanya video pembelajaran ini. Dan untuk materi bab sudah selesai, tinggal satu bab lagi nak, yaitu mengenai koloid. Selamat siang.